Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pendekatan grounded theory. Grounded theory atau sering juga disebut grounded research merupakan salah satu pendekatan penelitian dalam paradigma penelitian subjektif atau penelitian kualitatif. Secara harfiah, grounded itu dasar, tanah. Jadi sesuatu yang mendasar. Nah, grounded theory atau grounded research itu merupakan sebuah penelitian yang mendasar. Penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan atau mengembangkan teori. Nah, teori ini dibangun atau dibentuk atau dikembangkan berdasarkan situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa khusus yang kita temukan dalam penelitian lapangan. Lalu kita kaitkan satu sama lain sehingga peristiwa-peristiwa, situasi-situasi yang kita temukan itu merupakan satu kesatuan, satu sama lain itu saling berhubungan. Nah, mungkin kita berpikir berarti penelitian grounded research ini, ya, pendekatan grounded research ini sangat berat karena harus membangun teori. Ya, sebetulnya tidak. Ya, biasa saja sebetulnya seperti penelitian-penelitian kualitatif yang lain. Hanya mungkin yang menjadi beban di pikiran kita ini, wah kita harus bikin teori. Sebetulnya teori yang dimaksud di sini adalah teori yang sangat sederhana. Bukan teori yang besar, bukan teori yang wah, bukan teori yang berlaku bersifat universal, tidak. Tapi teori yang mungkin hanya berlaku dalam situasi, dalam rentang waktu tertentu. Jadi dibatasi dalam ruang dan waktu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita melakukan penelitian bagaimana potret proses kegiatan perkuliahan lewat online. Nah, kita menemukan berbagai konsep misalnya, berbagai peristiwa, berbagai situasi dalam kegiatan kuliah online itu, lalu kita menemukan pola, ya, menemukan situasi yang satu sama lain berkelayan. Lalu kita bisa menjelaskannya secara sistematis. Kita bisa mengungkapkannya secara logis, ya. Tahapan-tahapannya seperti apa, interaksi yang ada di dalamnya seperti apa. Clear semua, ya, jelas semua, sistematis. Satu sama lain itu kita bisa menghubungkannya, konsep-konsep yang kita temukan di dalamnya, ya, tema-tema yang ada di dalamnya. Maka itu teori. Jadi teori itu tidak mesti sesuatu yang besar, tapi mungkin juga teori itu hanya terkait dengan sebuah situasi yang sangat spesifik. Nah, ini lingkup fokus penelitian grounded research menurut Creswell, ya. Dan lingkup fokus penelitian ini kita lihat dalam pertanyaan-pertanyaan apa saja, ya, yang kita ajukan dalam penelitian grounded theory. Nah, yang pertama, apa saja yang dialami subjek. Kita ambil misalnya masalah penelitiannya adalah pengalaman orang-orang luar Jawa, ya, yang kuliah di Bandung misalnya. Ini interaksi di antara mahasiswa luar Jawa dengan mahasiswa lokal di Bandung itu seperti apa? Apa saja yang dialami subjek? Ya. Mungkin mengalami shock culture, ya, mungkin mengalami kejutan budaya, ya, kaget, ya, ternyata budaya yang ada di Bandung berbeda dengan budaya asal mereka, dan mungkin juga mereka mengalami keterputusan hubungan komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bandung karena perbedaan budaya itu.
dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin juga pengalaman dari sisi aspek perasaan, mungkin sedih, mungkin jengkel ya, interaksi yang mereka bangun dengan orang-orang yang ada di Bandung mungkin berhasil, mungkin juga tidak, dan seterusnya. Lalu apa teori yang dapat menjelaskan pengalaman subjek ya, mengenai suatu fenomena? Ya. Mereka datang ke Bandung, lalu mengalami hubungan-hubungan baru, situasi komunikasi baru, lalu ada yang berhasil menjalin komunikasi, ada yang gagal, ada yang mengalami uh, culture shock, ya, kejutan budaya, dan sebagainya. Nah, kira-kira ya, kejadian-kejadian itu, ya, pengalaman-pengalaman subjek seperti itu bisa dijelaskan dengan teori apa? Nah, misalnya kita ambil saja salah satu teori yang barangkali bisa menjelaskan peristiwa itu adalah teori pertukaran sosial. Ya, nah, kita jelaskan dengan teori itu. Kalau itu nyambung, ya, kalau itu nyambung, katakanlah begini. Ya, nah, ini peristiwa tersebut yang tadi bisa dijelaskan dengan pertukaran teori sosial. Teori pertukaran sosial itu menjelaskan bahwa hubungan manusia itu seperti sebuah proses jual beli, sebuah situasi berdagang. Paling tidak ada 3 konsep ya yang penting. Pertama, ganjaran atau reward ya. Kedua, biaya atau cost, dan ketiga, hasil atau laba atau result. Nah, dari segi ganjaran ya, itu segala sesuatu yang kita menyenangkan ya, buat kita nyaman. Nah, kemudian cost itu sesuatu yang dianggap negatif, dianggap sesuatu yang kita keluarkan. Nah, lalu result atau laba, selisih antara ganjaran dengan biaya. Nah, hubungan sosial, ya, hubungan komunikasi kita dengan orang lain menurut teori ini, ya, kalau laba lebih besar dibandingkan dengan cost. Laba lebih, ganjaran itu lebih besar dibandingkan dengan cost, dengan biaya. Nah, contoh yang tadi, ya, mungkin orang terputus hubungan, ya, orang mahasiswa dari luar Jawa dengan mahasiswa lokal Bandung, mereka mengalami culture shock, kemudian terputus hubungan. Nah, terputus hubungan itu mungkin saja karena satu sama lain melihat nih, biayanya lebih besar ya dibandingkan dengan ganjaran yang diperoleh. Oke, ganjaran yang diperoleh mungkin, wah, saya dapat teman baru. Tapi cost-nya misalnya terlalu besar. Katakanlah satu sama lain egonya tinggi. Orang dari luar Bandung, luar Jawa misalnya, dia bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan kulturnya sendiri. Ya. Sementara orang Bandung juga begitu. Berarti ini cost-nya terlalu besar. Walaupun ganjaran yang diperoleh ada juga, tapi dibanding-banding, wah, ini ya teman-teman baru, tapi ketika komunikasi nggak nyambung terus misalnya, udah bubar. Nah, itu salah satu teori yang barangkali bisa dipakai ya untuk menjelaskan hubungan antar mahasiswa pendatang dari luar Jawa misalnya dengan mahasiswa yang ada di Bandung ya. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya pengalaman itu? Mengapa perasaan yang berkaitan dengan pengalaman itu muncul? Nah, ini dijelaskan lagi. Ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Mengapa shock culture itu terjadi? Ya, culture shock itu terjadi. Ya. Mengapa keterputusan komunikasi itu terjadi? Mengapa rasa jengkel itu terjadi? Harus dijelaskan, ditanyakan kepada si subjek penelitian. Pertanyaan berikutnya adalah, apa strategi yang digunakan subjek untuk menghadapi atau menjalani peristiwa itu?
Nah, subjek penelitian harus ditanya tuh, ya, digali lagi. Ketika mereka mengalami keberhasilan komunikasi dengan teman-teman baru, atau mengalami culture shock, atau mengalami rasa jengkel. Nah, apa upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi semua itu? Apa strategi mereka untuk mengatasi semua itu? Apakah diam saja? Atau ada upaya-upaya tertentu sehingga eh, perasaan jengkel, perasaan merasa terputus berkomunikasi dengan orang-orang baru itu bisa teratasi. Ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi akibat penggunaan strategi itu? Ini jadi susul menyusul nih pertanyaan-pertanyaan. Setelah melakukan strategi, lalu hasilnya apa? Nah, pertanyaan terakhir adalah ini yang lebih menantang untuk bisa kita jawab, ya. Apa saja faktor-faktor khusus, ya, dan faktor-faktor yang lebih luas yang mempengaruhi strategi tindakan yang diambil dan hasilnya itu nanti seperti apa. Nah, berarti kita harus meluaskan cakrawala, ya, harus meluaskan cara pandang yang lebih luas. Kira-kira apa sih, ya, faktor-faktor, misalnya apa sih faktor-faktor internal pada diri si subjek itu sendiri yang menyebabkan pengalaman-pengalaman itu terjadi, ya, pada proses hubungan atau komunikasi, ya, antara mahasiswa pendatang dari luar Jawa dengan mahasiswa lokal yang ada di Bandung. Nah, itu kira-kira tahapan-tahapan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam penelitian grounded theory, dan sekaligus juga merupakan lingkup atau fokus penelitian di pendekatan ini. Nah, berikutnya ini teknik pengumpulan data. Dalam pendekatan grounded theory sebetulnya tidak dibatasi teknik pengumpulan data apa saja yang harus dilakukan, ya. Tapi berbagai teknik pengumpulan data bisa digunakan sampai data itu kita pandang mencukupi untuk dianalisis. Tapi ada satu hal yang sangat khusus sebetulnya dalam penelitian grounded theory ini, yaitu bahwa wawancara yang harus dilakukan, ya, kalau menurut Creswell itu jumlahnya antara 20 sampai 30. Tetapi ingat, ini bukan patokan baku. Ini hanya ancar-ancar saja, ya. 20. Mungkin kalau misalnya kita merasa cukup sebelum 20 subjek penelitian, ya sudah. Atau bahkan kalau setelah kita melakukan wawancara, melakukan penggalian data terhadap 30 orang, ternyata belum cukup juga, ya berarti kita harus nambah. Nah, ini ada satu konsep dalam penelitian grounded theory, saturation atau saturasi. Saturasi itu secara harfiah artinya jenuh. Nah, data yang dikumpulkan dalam penelitian grounded theory, ya, karena memang kita ingin membangun teori, itu data yang kita kumpulkan itu harus jenuh. Apa yang dimaksud jenuh? Jenuh itu lengkap. Jenuh itu data yang kita kumpulkan sudah komprehensif. Gimana kita tahu bahwa data kita sudah lengkap, data kita itu sudah komprehensif? Secara sederhana begini. Misalnya kita mau meneliti tentang motivasi mahasiswa masuk Vkom, katakanlah begitu. Nah, lalu kita tanya satu subjek penelitian, apa motivasi Anda masuk Vkom? Mungkin jawabannya macam-macam, ya. Ya ingin dapat ilmu, ya, karena sesuai dengan passion, karena ingin menjadi presenter, karena ingin jadi jurnalis, karena ingin cari teman, karena disuruh orang tua memilihkan jurusan, dan sebagainya. Kita tanya lagi kepada yang lain, apa motivasi Anda masuk Vkom?
Jawabannya macam-macam lagi. Terus kita tanya. Ya. Mungkin jawabannya berbeda dengan jawaban-jawaban dari subjek sebelumnya. Nah, ketika jawaban-jawaban itu sudah tidak ada lagi yang beda. Jadi misalnya subjek penelitian 1, 2, 3, 4, 5 masih beda nih jawabannya. Keenam, nah mulai itu banyak pengulangan. Ternyata sama. Ketujuh, oh sama juga. Nah berarti data yang kita kumpulkan itu sudah mengalami saturasi. Ya. Saturation. Nah jadi jumlah 20 sampai 30 subjek penelitian itu hanya ancar-ancar saja. Kalau sudah 10 subjek penelitian, ternyata data yang kita tanya hanya bolak-balik di situ aja. Berarti itu sudah jenuh. Atau sudah 30 orang, kita tanya, baru lagi jawabannya. Nah, itu berarti belum jenuh. Nah, itu pengertian saturasi atau saturation. Kemudian berikutnya observasi. Nah, observasi ini bisa observasi partisipan, kita langsung terlibat dalam berbagai kegiatan individu atau kelompok yang kita teliti, atau observasi langsung ya kita melakukan pengamatan sebagai orang di luar, sebagai orang luar. Kalau observasi partisipan, kita melakukan pengamatan sebagai orang dalam. Ya, kita terlibat, ya, ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Nah, dokumen-dokumen juga bisa dijadikan sebagai sumber data, ya, data penelitian. Kemudian memo itu catatan-catatan, ya, tiap hari kita catat, ya, tiap hari catat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, kita catat. Dan ini akan menjadi pengingat kita dalam proses analisis data nanti, ya. Di samping sebagai kelengkapan data-data yang kita perlukan. Dan masih banyak lagi, kita bisa menambahkannya teknik pengumpulan data untuk pendekatan penelitian grounded theory. Nah, ini tahapan yang cukup krusial yang akan menyita pikiran kita, bagaimana data itu diolah, bagaimana data itu kita kumpulkan semua, ya, baik dari hasil wawancara, ya, hasil observasi, baik observasi langsung maupun observasi partisipan, atau dari memo-memo yang kita bikin, atau dari dokumen-dokumen yang kita kumpulkan. Nah, kita himpun semua, ya, lalu kita lakukan analisis data. Nah, dalam penelitian grounded, ya, ada 4 tahapan. Ya, yang pertama open coding, yang kedua axial coding, ketiga selective coding, dan terakhir conditional metric. Baik, kita akan lihat satu persatu. Nah, open coding. Coding itu pengkodean, ya, pengkodean. Dalam penelitian kuantitatif kan dikenal juga, ya, ada coding, ya, pengkodean. Data-data itu disebut coding, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan open coding? Nah, open coding itu dimensionalisasi atau menginterpretasikan menginventarisasi kategori-kategori tema-tema yang ada. Ya. Tadi itu, ya, kita kembali ke contoh masalah penelitian komunikasi antar budaya, ya, antara mahasiswa pendatang yang berasal dari luar Jawa dengan mahasiswa lokal yang ada di Bandung. Nah, mungkin muncul tuh beberapa kategori atau tema-tema, ya. Misalnya tadi apa yang sudah muncul? Culture shock, ya, keterputusan komunikasi, atau mungkin juga keberhasilan komunikasi. Nah, itu mungkin tema-tema yang muncul dari penelitian yang kita temukan. Nah, itu diinventarisasi, ya, diinventarisasi. Data-data itu dipilah-pilah ke dalam sejumlah dimensi. Nah, maksud dimensi ini kalau dalam
dalam penelitian fenomenologi itu tematisasi, ya, tematisasi. Nah, setelah itu mungkin ini ya terjadi proses yang berlanjut nih ya. Setelah kita baca ya hasil wawancara kita. Kok rasanya ada bagian yang bolong ya, yang belum ada jawabannya. Nah, mungkin di sini kita akan kembali lagi ke lapangan, nanya lagi kepada orang-orang yang sebelum pernah kita tanya. Misalnya, uh, uh, mereka mengalami rasa jengkel nih pada saat terjadi komunikasi antara mahasiswa pendatang dengan mahasiswa lokal Bandung. Tapi belum dijelaskan, belum ada jawaban. Mengapa mereka merasa jengkel? Nah, berarti kita harus kembali lagi kan. Harus kembali tanya, mohon maaf kemarin Anda merasa jengkel ya berhubungan dengan mahasiswa yang ada di sini. Itu bisa dijelaskan ya? Mengapa itu? Itu bisa bolak-balik terus ya. Berarti itu bukan nggak jenuh, tapi ini belum lengkap ya. Jadi harus kembali lagi. Itu open coding. Ya. Kita lanjut. Selective coding. Menjelaskan fenomena sentral secara sistematis dan menghubungkannya dengan kategori-kategori lainnya. Lalu mengembangkan hipotesis atau proposisi teoritis. Nah, kenapa ada hipotesis dan proposisi teoritis? Karena kita ingin membangun teori. Oke. Jadi setelah terpilah-pilah dimensi-dimensi atau tema-tema yang kita temukan dalam hasil penelitian tadi, sebetulnya mungkin kalau kita kerucutkan ada tema sentralnya apa. Ya, topik utamanya yang kita temukan itu apa. Dan kemungkinan dari di bawah topik itu ada subtopik-subtopik. Dari subtopik itu mungkin juga ada sub-subtopik. Nah, kita harus bisa memilah-milah itu. Nah, dari situ masing-masing topik atau subtopik atau sub-subtopik kita jelaskan secara komprehensif ya, kita jelaskan kaitan antar satu sama yang lain. Ya. Contoh sederhana tadi itu kan ada culture shock, ada keterputusan komunikasi, ada keberhasilan komunikasi. Nah, tiga topik ini apakah topik yang masing-masing berdiri sendiri atau ada sebetulnya satu bagian dari yang lain. Nah, sehingga membentuk tema sentral ya. Nah, bagaimana hubungan antara culture shock, keterputusan komunikasi atau keberhasilan komunikasi? Kita kaitkan, kita jelaskan satu sama lain, mungkin ada keterkaitan. Lalu mengembangkan hipotesis atau proposisi teoritis. Ini sepertinya penelitian kuantitatif. Enggak. Hipotesis dan proposisi teoritis dalam penelitian grounded theory tidak untuk diuji. Kalaupun diuji, itu masuk ke metode penelitian yang lain. Boleh jadi penelitian grounded theory sebuah awal untuk dilanjutkan ke dalam penelitian kuantitatif. Nah, mengembangkan hipotesis misalnya gini, mengapa terjadi culture shock? Apakah culture shock itu sebagai akibat atau sebagai penyebab? Bangun hipotesis itu. Misalnya, culture shock diduga disebabkan ketertutupan setiap orang yang mengalami komunikasi antar budaya di sebuah wilayah. Misal, nah itu kan hipotesis atau juga proposisi teoritis. Ya. Jadi ada menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, karena hubungannya itu sebab akibat, tapi tidak, sekali lagi tidak untuk diuji.
Nah, berikutnya adalah tahapan conditional matrix. Secara ringkas, sebetulnya conditional matrix itu membuat sebuah model, ya, membuat sebuah gambaran visual, ya, dari hasil penelitian kita. Kalau kita rangkum ke dalam sebuah bagan, ke dalam sebuah apa ya ya visual, itu seperti apa, ya, kita hubung-hubungkan tuh, ya, dihubungkan sehingga orang yang melihatnya itu bisa paham. Oh, ini konsep ini berkaitan dengan ini, ya. Konsep ini menyebabkan yang konsep yang lain, ya. Culture shock itu menimbulkan rasa was-was misalnya, rasa panik, kemudian eh, keterbukaan berkomunikasi eh, menuju pada keberhasilan komunikasi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekali lagi, eh, pada akhirnya conditional metric itu merangkum seluruh temuan-temuan penelitian kita yang kemudian kita eh, rangkum ke dalam bentuk gambaran visual. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk bagan, atau bentuk-bentuk visual lainnya yang bisa kita pahami. Mungkin juga di dalamnya ada unsur waktu, ya. Misalnya setelah sekian waktu ini terjadi apa, setelah sekian waktu kemudian terjadi apa. Nah, ini untuk menunjukkan misalnya kecepatan proses terjadinya penyesuaian-penyesuaian dalam komunikasi antar budaya, ya. Kalau contoh penelitiannya tadi, ya. Saya kira itu. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan eh, pendekatan penelitian dengan menggunakan grounding teori ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan ini semakin banyak, ya, mahasiswa yang melakukan penelitian dengan pendekatan ini, seperti juga pada penelitian-penelitian dengan menggunakan pendekatan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.